Izin bertanya Coach, bagaimana soal flyer yang terundang di medsos Coach? Jadi yang mau saya tanyakan ini medsos apa saja Coach yang memang benar-benar terpercaya atau yang Ya, silakan jawab Arif Rambe. Oke, baik, terima kasih Coach. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah lihat akun resmi STA sendiri Coach. Untuk STA kita lihat di IG ada, di LinkedIn juga ada, gitu Coach. Nah, jadi terkait mohon maaf, kita paham di negara kita tercinta ini banyak sekali penipuan lowongan kerja. Bagaimana memastikan itu asli? Penjelasan saya pertama ini, ya, flyer ini, betul enggak? Yang kedua, ikutin saja teman-teman adik-adik LinkedIn dan IG resmi STA. Yang ketiga, STA Sumber Tani Agung Resources tidak pernah mengutip bayaran sepeser pun proses ujiannya, betul? Ya, tidak pernah, ya. Dan kalau rekan-rekan semua ragu, seperti yang saya sampaikan, nanti kalau udah tahap wawancara, itu nomor kontak personal kontak daripada karyawan resmi perusahaan untuk yang mengikuti proses ini ada kok. Emailnya ada diberikan, nomor HP-nya ada, dan boleh kontak saya di TikTok saya atau di YouTube saya, ya. Sekali lagi saya sampaikan, benar informasi ini resmi, benar masih berlangsung proses rekrutmen, ya. Nah, saya baru ingat ada pertanyaan Coach, antara mengapply lamaran, ujian psikotes, sosialisasi, wawancara, ya, pengumuman tes kesehatan dan pengumuman kelulusan itu jarak berapa sih Coach? Yang paling tahu ini HRD rekrutmen, tapi pengalaman saya selama ini selambat-lambatnya 2 minggu antara jarak 1 dan jarak 2 dan jarak terakhir, ya. Betul? Nah, kita dihubungi kan Coach, yang lulus dihubungin, yang nggak lulus setahu saya juga diinformasikan, ya, setahu saya. Nah, yang terjadi setelah kita diluluskan semua tahap ini, mau berangkat ke TC, itu jaraknya berapa lama Coach? Itu bisa 2 minggu, paling lama sebulan. Dan adik-adik jangan takut, begitu pihak rekrutmen menyatakan, katakan yang lulus tadi 28 orang, ini langsung kita masukkan ke grup WA perusahaan, dan saya ada di grup itu, ya. Anda boleh cross check kebenaran apakah ini grup bohong atau grup asli. Saya dengan tim saya ada 3 orang akan ada di situ, ya. Dan ini adik-adik senior kalian yang jadi murid saya ini akan ada beberapa orang ikut di situ untuk mengkonfirmasi kebenaran. Sekali lagi, tidak ada pengutipan biaya. Ada case yang di daerah tertentu mendahulukan uang untuk pemeriksaan kesehatan dan dibayar 100%. Ya, begitu ya. Pertanyaan apa lagi yang bisa kalian bantu untuk netizen? Silakan. Kami kan berasal dari ada universitas, ada juga politeknik Coach. Jadi apakah ada spesifikasi untuk kampus-kampus yang bisa diterima di STA Coach? Tidak ada. Sumber Tani Agung Resources terbuka nerima dari Aceh sampai Papua, dari semua provinsi Indonesia, selama sesuai dengan di flyer sarjana pertanian untuk asisten agronomi. Nanti untuk asisten pabrik bisa jadi teknik kimia, industri, mesin dan lain-lain termasuk elektro. Tidak ada spesifikasi harus D3, D4, S1, terbuka. Dan memang harus sarjana sesuai dengan flyer ini. Kita tidak ada kewajiban harus dari kampus tertentu, terbuka untuk umum. Cukup? Yang lain? Izin Coach, untuk rata-rata diterima dari provinsi mana Coach? Baik, Sumber Tani Agung Resources ini ada di berkantor pusat di Kota Medan, ya. Kebun dan pabriknya ada di Sumatera Utara, kemudian ada di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Untuk refinery kita ada di Riau, ya. Nah, semua yang kita rekrut tentu saja bersumber di lokasi tempat kita bekerja. Tetapi murid-murid yang kami bina jadi staf itu boleh dari Kalimantan, boleh dari Sulawesi, ya, boleh dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terbuka kembali dari Aceh sampai Papua. Bahkan dari Aceh setiap tahun ada masuk untuk kita bina jadi staf pabrik atau kebun. Tidak ada pembatasan terhadap area tertentu. Yang lain? Ya.
Adakah kriteria untuk spesifikasi badan seperti tinggi badan dan berat badan gitu Coach? Ada. Jadi kita minta memang tinggi badan itu seminimal-minimalnya 163 sebaiknya. Tidak ada aturan tertulis di flyer. Saya merekomendasikan ya, memang kita lebih memilih orang yang lebih tinggi fisiknya, lebih bagus bodinya. Kenapa? Karena kalian ini boleh dikatakan pendidikan perwira kalau di perkebunan. Jadi faktor fisik ideal itu akan kita perhatikan. Kalau adik-adik udah kadung gemuk bagaimana nih? Ayo olahraga sekarang, langsingkan. Kalau yang berat badannya di bawah 163 boleh melamar kan Coach? Boleh, nggak ada larangan. Nah tadi kata Coach 163 minimal diharapkan toh. Tetapi pengalaman saya ketika ini contoh Merijal ya, tingginya berapa Merijal? Tinggi saya 155 Coach. 155. Kenapa kita terima Merijal? Pada saat wawancara dia sangat bisa menjawab semua pertanyaan. Kemudian dia sudah pengalaman bekerja ya. Siap Coach. Jadi kita lihat si Merijal sangat menguasai bidangnya, punya pengalaman walaupun dia belum pernah kerja di perusahaan kita dan umurnya masih di bawah 27 tahun. Tidak menutup kemungkinan adik-adik yang tinggi badannya tidak sesuai spesifikasi, meskipun ada batasan itu yang tidak tertulis, tunjukkan dong potensi Anda. Kenapa tidak ya? Nah, Jadi Coach, ya. saya bertanya Coach, sebelum masuk ke training center ini, apa yang perlu kita persiapkan Coach? Artinya sudah lulus ujian semua tahap ya. Pertama sekali bagus, mulailah olahraga, push up, lari, sit up, serajin mungkin. Karena nanti kita akan ada pendidikan semi militer, tepatnya namanya Bintal Pisis, pembinaan mental fisik disiplin. Ini akan dilatih oleh personel dari pemerintah yang cukup berpengalaman. Kita minta tolong dari TNI ya, pelatih yang sudah senior dan sangat berpengalaman. Selama 2 minggu kita akan bergelut bagaimana melatih fisik disiplin dan mental kita yang bagus. Kegiatannya apa aja Coach? Silakan tengok di YouTube kami, di TikTok kami. Gambarannya adalah kita belajar berbaris ya, belajar lari bersama, olahraga bersama, push up, sit up dan lain-lain. Itu sudah umum, tidak. Ini dilakukan dari pagi sampai jam 9 malam ya. Apel pagi, malam. Ini memakan mental apabila dilakukan 2 minggu. Banyak yang menyerah, betul enggak? Nah, banyak yang berpotensi cedera ya. Nah, yang kedua, kita pastikan kita sehat. Nanti ada surat tertulis hitam di atas putih pakai materai yang harus diteken oleh kedua orang tua Anda, adik-adik dan kalian sendiri, bahwa kalian memang satu, tidak mengalami penyakit dalam yang kronis seperti mohon maaf TBC, jantung ya, paru-paru dan lain-lain. Itu enggak boleh ya, termasuk mohon maaf perikokal, ambeien dan lain-lain yang sangat berpotensi mengganggu proses pendidikan adik-adik. Jadi latihan fisik dulu. Nah, yang kedua, kita di sini ada kegiatan wajib sepak bola dan badminton, betul ya? Dilakukan secara rutin untuk menghilangkan kejenuhan dan melatih kerjasama tim. Adik-adik mulai siapkanlah pakaian olahraganya, sepatu bolanya, boleh dibawa ke training center, jangan beli di kebun supaya lebih murah, supaya lebih senang dalam pikiran Anda. Yang ketiga, siapkan laptop, flash disk ya, dan handphone yang kompatibel. Kenapa? Karena kita di sini mendidik tidak hanya teori dan praktek, tapi kita melatih murid-murid kita membuat banyak video pembelajaran. Oh, kapasitas laptopnya berapa? Ukuran presisinya berapa? Terserah. Tapi kami sangat merekom harus bawa laptop dan flash disk karena nanti kita banyak belajar membuat video dan itu membuat kita lebih mudah menguasai apa yang sedang kita pelajarin. Ya, tidak perlu yang mahal, yang penting ada. Pakaian sepatu bekas boleh nggak Coach dipakai olahraga? Boleh. Dan ini murid-murid saya ini akhirnya sepakat tiap angkatan apa? Beli baju bareng ya, berseragam bareng. Tidak ada paksaan, tapi ini untuk kenyamanan dan kesemangat kita berlatih. Ya. Apalagi disiapkan coach. Fisik, mental sudah kita siapkan, fasilitas tempur, laptop dan lain-lain kita siapkan, cuma satu, ya, belajar
mandiri, ya, belajar berkomunikasi, belajar beradaptasi mulai dari sekarang. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit, jaga mimpimu, ya. Dan yang jelas, pintu gerbang ke jadi planter yang baik, miller yang baik adalah pendidikan yang serius, dan memang kita punya niat untuk jadi orang handal. Demikian, tepuk tangan untuk kita semua.